Pada saat ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Tapi sebelumnya pengukuran pengertiannya yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Sebelumnya apa itu besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Jadi apapun yang bisa kalian ukur dan kalian hitung, itu yang lalu dinyatakan dengan angka, maka itu yang dikatakan besaran. Lalu kenapa harus dibandingkan dengan besaran standar, itu yang dikatakan dengan pengukuran tadi? Ya, karena pada pengukuran di fisika itu harus mempunyai hasil yang dapat diakui secara standar internasional atau secara internasional. Contohnya, zaman dahulu kala itu kalau kita mengukur, umpamanya mengukur panjang meja, itu dulunya menggunakan adalah pakai jengkal tangan, ya kan? Jadi logikanya kalau kita pakai jengkal tangan, tangan saya dengan tangan kamu pasti itu berbeda panjang tangannya, ya. Kemungkinan bisa satu panjang meja itu, kita katakan meja belajar kita itu bisa sampai dengan 5 jengkal kamu. Mungkin saya kurang dari 5 jengkal ataupun bisa lebih dari 5 jengkal. Jadi tidak akurat, artinya tidak bisa memenuhi standar internasional. Jadi sekarang itu digunakanlah untuk mengukurnya itu adalah menggunakan mistar. Makanya biasanya itu di ajang internasional itu ada olimpiade fisika karena ada standar internasionalnya, ada ketentuan yang bisa dipastikannya secara internasional. Tapi kalau kita katakan seperti contoh pelajaran PPKN, ya kan? PPKN itu kan Pancasila yang dipelajari. Jadi Pancasila itu tidak secara tingkat internasional, maka tidak ada PPKN olimpiadenya secara tingkat internasional. Itulah gunanya kenapa harus dibandingkan dengan besaran standar. Jadi pengukuran itu terbagi dari dua, yaitu pengukuran tunggal dengan pengukuran berulang. Arti pengukuran tunggal itu berarti pengukurannya dilakukan sekali. Ya, pengukurannya dilakukan sekali. Biasanya itu dilakukan jika besarannya itu yang diukur itu tidak berubah-ubah, sehingga hasilnya itu dianggap cukup akurat. Misalnya mengukur panjang meja tadi. Jadi kan biasanya kalau kita mengukur dengan mistar, itu biasanya kan perubahannya itu tidak besar, walaupun saya dengan kamu yang mengukurnya itu mungkin akan ada perbedaan 0, sekian sentimeter, tapi itu biasanya jarang, ya. Sementara kalau pengukuran berulang artinya itu dilakukan berulang-ulang kali. Jadi itu biasanya untuk menghasilkan atau mengharapkan hasil pengukurannya itu memiliki ketelitian yang tinggi. Misalnya kalau kita menghitung diameter dari kelereng yang biasa kita gunakan menggunakan micrometer Jadi kalau kita mengukur diameter kelereng itu tadi, itu biasanya dari hasil penglihatan atau penggunaan alat ukur itu sendiri itu bisa mempengaruhi antara si A dengan si B. Jadi jika diukur di bagian yang berbeda pun bisa sering menghasilkan atau hasil dari pengukuran itu bisa berbeda. Itu kalau kita menggunakan dari perbedaan dari jika diukur di bagian yang berbeda. Jika diukur lagi dengan orang yang berbeda, mungkin bisa jadi pengukurannya itu bisa berbeda juga. Itulah kenapa dilakukan pengukuran yang berulang. Kemudian, setiap pengukuran dapat memiliki kesalahan yang berbeda-beda bergantung pada keadaan alat ukurnya itu, perbedaan tingkat ketelitiannya, ketelitian alat ukur pastinya, metode pengukurannya, dan kemampuan orang untuk mengukurnya. Jadi, untuk mengurangi kesalahan pengukuran itu, maka kita harus mengenal dulu sifat-sifat alat ukur itu. Jadi ada aspek-aspek untuk mengetahui sifat-sifat alat ukur itu, kita gunakan istilah teknis yaitu beberapa diantaranya seperti berikut ini aspek-aspek pengukurannya itu. Yaitu pertama adalah ketelitian. Ketelitian di sini adalah
kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Jadi perlu ketelitian antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi semakin dekat harga-harga yang diperoleh atau nilai-nilai yang diperoleh dari setiap pengukuran itu memiliki ketelitian yang tinggi, kan? Itu dia ketelitian yang pertama. Yang kedua adalah kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini yang biasanya adalah penerapan atau kalibrasi itu mencocokkan atau harga-harga yang tercantum pada skala alat ukur dengan harga-harga standar atau yang dianggap benar. Kalibrasi itu dilakukan bukan hanya untuk alat yang baru, tapi biasanya juga untuk alat yang sudah lama dipakai, karena kalibrasi itu harusnya dilakukan secara berkala. Ini biasanya untuk timbangan emas, ya kan, timbangan emas itu kan sebenarnya harus dikalibrasi berdasarkan waktunya itu secara berkala. Kalau tidak, bisa saja nanti timbangan itu bisa berbeda dengan penggunaan yang sudah beberapa lama. Makanya biasanya itu ada orang yang datang ke toko emas itu untuk mengkalibrasi alat itu, atau orang yang penjual emas itu sendiri yang mengantarkan timbangannya itu ke tempat pengkalibrasian alat itu tadi. Selanjutnya adalah ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi di sini adalah kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai yang sebenarnya. Perbedaan antara nilai yang diukur dan nilai yang dianggap benar itu termasuk kesalahan sistematis. Nanti kita pelajari dengan selanjutnya ini. Jadi ketepatan itu juga menjadi aspek dari pengukuran tadi. Yang terakhir adalah kepekaan atau sensitivitas. Ini kepekaan pada alat, ya kan? Kepekaan alat di sini adalah kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Saat kita melakukan pengukuran, biasanya selalu ada kesalahan pengukuran. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu adalah kesalahan umum. Kesalahan umum di sini adalah karena keterbatasan kemampuan si pengamat dalam melakukan pengukuran. Jadi kesalahan umum ini dapat berupa kesalahan saat kita membaca skala yang sangat kecil, dan juga itu biasanya saat kita menyusun atau merangkai alat, ya kan? Terutama pada percobaan yang membutuhkan berbagai komponen alat. Jadi pada saat kita membaca skala terkecil pun itu bisa, karena kadang-kadang mata juga mempengaruhi kerabunan dan segala macamnya. Kemudian adalah kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik ini yang sering kita jumpai atau sering kita lakukan pada saat kita melakukan praktek. Yang pertama itu adalah kesalahan kalibrasi. Ini tadi yang pertamanya. Kesalahan kalibrasi ini terjadi karena penulisan nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi itu tidak tepat. Kalau kesalahan titik nol ini biasanya itu terjadi pada saat kita melakukan pengukuran itu kita tidak teliti dulu titik nolnya tepat nggak di jarum penunjuknya itu. Yang pertama kali itu harus pas. Jadi pertama kali itu kita harus mengkalibrasinya itu, baru kita lihat titik nolnya itu tepat di jarum penunjuknya tadi sebelum kita menggunakan alat tadi. Yang selanjutnya adalah kesalahan komponen alat. Ini biasanya berarti alatnya sudah rusak. Maka kalau sudah rusak, otomatis pengaruh pada pembacaan skala alat ukurnya. Baru kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh posisi mata dan tidak tegak lurus dalam membaca skala yang tertera pada alat ukur. Makanya selalu saya katakan, kalau melihat hasil dari sebuah pengukuran yang kita lakukan itu, lakukanlah dengan tegak lurus. Bacalah hasilnya itu adalah tegak lurus kita gunakan. Yang terakhir adalah kesalahan acak. Kesalahan acak di sini adalah biasanya terjadi itu karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Ini contoh pada saat kita mau melakukan pengukuran, contohnya itu tempat alatnya itu saat itu bergetar. Nah, itu biasanya kesalahan acak. Kesalahan acak yang lainnya itu ada dari radiasi, ada kebisingan, ada gerak ground molekul udara, fluktuasi tegangan listrik. Itulah merupakan dari kesalahan acak itu. Oleh sebab itu, dari setiap yang kita pelajari ini tadi
harus kita pahami pada saat kita melakukan praktek nantinya dalam pengukuran. Jadi jangan lagi ada kesalahan-kesalahan yang membuat kita lalai atau kita membuat hasil dari pengukuran itu tadi memang benar-benar jauh dari hasil yang sebenarnya atau yang benar. Oke, sekian dan terima kasih.